Pak Ibu Nugroho yang telah memberi kesempatan kepada kami. Kami posisinya sedang di Aceh nih Pak, karena sedang rombot BSI gitu ya. Tapi di sela-sela kegiatan, alhamdulillah kami bisa hadir di teman-teman Kopitu. Ya, tadi saya dengar sebagian dan saya cukup kenal dengan Ibu Indah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat para petani. Kami lanjutkan. Kalau saya dari Bank Syariah Indonesia, saya share screen dulu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia ini hadir ya Pak, dari gabungan 3 bank. Kami sudah lama melayani KUR ya. Mudah-mudahan nanti kita juga sudah banyak kerjasama dengan para petani. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut. Lanjutkan Pak. Jadi alhamdulillah dari Bank Indonesia itu dari 223 Bank Indonesia 229 jutanya adalah muslim ya, dan 12,7%-nya adalah populasi muslim yang ada di dunia. Kami lanjutkan. Jadi ini perkembangannya bank syariah yang ada di Indonesia ya. Pertumbuhan sekarang ekonomi memang masih negatif, tapi kita tetap optimis ya terhadap ekonomi yang akan berkembang di Indonesia. Saya lanjutkan. Jadi perbankan syariah alhamdulillah naik menjadi 13,11% ya. Walaupun masa pandemi ini perbankan syariah masih tetap tumbuh. Saya singkat saja. Nah ini Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari didirikan, digabungkan ya, dan yang meresmikan adalah Pak Presiden. Jadi satu-satunya bank syariah, bank perbankan yang diresmikannya dari Istana Negara. Jadi dan kami memang diminta untuk bergerak di UMKM, ya, ini sebagai barometer perbankan syariah Indonesia, serta insya Allah nantinya regional dan dunia. Jadi menjadi lebih banyak nanti melayani UMKM termasuk para petani. Kami sekarang jadi bank nomor 7 ya, dengan aset 239 triliun, dengan 1.365 cabang ya, ada 1.700 ATM di Indonesia, dan pegawainya sekitar 20.000 dan 15 juta nasabah. Khusus untuk di Aceh ya, memang kita gabungan 3 bank ditambah dengan bank konven yang harus pindah ke syariah, tadi BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI ya. Jadi untuk konon kita di Aceh ini sudah harus syariah semua. Kami lanjutkan. Nah ini model bisnisnya di bank syariah ya, dari investor atau institusi yang menyimpan dana di BSI, lalu disalurkan ke para individu komersial dan institusi ya. Ini proses bisnis perbankan ya. Ini mungkin saya tidak berlalu lama-lama, mungkin ini sudah sama seperti yang ada di perbankan lain. Nah ini mungkin nanti teman-teman dari para kelompok tani mungkin lebih tertarik di sini ya, fitur produk pembiayaannya. Jadi kita ada 2 ya untuk di UMKM ini, itu ada BSI Usaha Mikro dan BSI KUR ya. Ini yang akan menarik ya. Skamanya ada murabaha, ada ijarah ya. Ijarah itu kalau di pertanian ini adalah untuk biaya tenaga kerja. Target marketnya adalah para petani, para peternak ya, pribadi, anggota kelompok usaha atau mitra usaha. Dengan tujuannya adalah ada 2, yaitu yang pertama adalah modal kerja, yang kedua adalah investasi. Jadi kalau untuk KUR, KUR-nya ada 3
Yang pertama adalah super mikro, itu sampai 10 juta. Yang kedua adalah kur mikro, itu sampai 50 juta. Dan yang ketiga adalah kur kecil, 50 juta sampai 500 juta. Khusus untuk non kur kita sampai 200 juta, kita namakan BSI usaha mikro. Nah, di kami ini ada pola angsuran ya, ada grace period ya, ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan ya, maksimum 24 bulan. Atau yang kedua adalah yarnet, itu yarnet itu bayar pada saat panen, ini cocok untuk para petani sesuai masa panen ya, ada 3 bulan ya, sampai maksimum adalah 15 bulan. Kita lanjutkan. Ini yang tadi kami jelaskan ya. Di sini ada kur super mikro ya, tujuannya adalah modal kerja ya, investasi yang maksimum 10 juta. Kalau untuk super mikro adalah 10 juta, murah bahang dan ijarah untuk biaya tenaga kerja. Lama usaha tidak dibatasi ya, minimal usaha yaitu, tapi harus ada persyaratannya, yaitu mengikuti pendampingan, mengikuti pelatihan kewirausahaan dan pelatihan lainnya. Dan khusus untuk petani ini harus tergabung dalam kelompok usaha pertanian ya. Ini kurs super mikro ini tanpa agunan ya, marginnya sama ya, 6%. Tenornya adalah 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Resiko tadi sudah kami terangkan ya. Yang kedua adalah kur mikro sampai 50 juta dan kur kecil. Nah, khusus kur kecil 50 sampai 500 ini ada agunan. Perbedaannya adalah seperti itu, adalah dengan agunan BPKB, SHM, SHGB, AJB atau letter C. Kami lanjutkan Pak Ibu. Ini ada RAC ya, ada risk acceptance kriterianya untuk produk kur ya. Yang pertama adalah identitas nasabah, memiliki nomor induk usaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, terdaftar dalam Dukcapil ya, karena kita punya sistem di Kurma itu sudah otomatis ya, begitu dimasukkan nomor KTP sudah langsung terhubung dengan OJK untuk sering, juga daftar hitam nasional, juga Dukcapil ya untuk memfilter KTP palsu ya, juga langsung tergabung ke asuransi penjaminan ya. Jadi ini udah sistem yang kita jalankan sudah seperti itu ya. Satu lagi untuk kur, mungkin ada nama kita terhubung juga dengan SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Jadi kalau sudah punya pembiayaan di bank lain, di tempat kami tidak bisa diberikan lagi ya. Untuk plafon di atas 50 juta diperlukan juga NPWP, dan untuk syarat-syarat nasabah adalah minimal berusia 21 tahun. Mungkin para petani ini usianya sudah rata-rata di atas 21 tahun ya, atau sudah menikah dengan usia minimum 18 tahun dan usia maksimum di 65 tahun. Kapasitas pembiayaannya tidak sedang memiliki pembiayaan produktif ya, modal kerja atau investasi. Secara bersamaan dapat memiliki pembiayaan, yaitu kur pada penyalur yang sama ya, misalnya KPR, KKP, kredit pembiayaan dengan jaminan pensiun atau kredit dan sedang dengan gol lancar ya. Ini masih secara bersama dapat memenuhi pembiayaan. Kalau KPR, KKP masih. Khusus kur super mikro nasabah belum pernah menerima pembiayaan. Kolektivitasnya lancar ya selama 6 bulan atau 6 bulan terakhir. Apabila terdapat call 2 selama 6 bulan terakhir di perendahan maksimum sebanyak 2 kali pada saat pengajuan ya, kualitasnya telah lancar. Jadi walaupun pernah ada call 2 pada saat pengajuan boleh diajukan, tapi sudah kondisinya lancar, tidak terdapat di daftar hitam nasional. RBC minimum 1 kali untuk sektor pertanian dan perikanan. Untuk pertanian dan perkebunan yaitu antara lain individu ya, mulai individu
individu boleh menyewa, boleh penggarap ya, khusus lahan perusahaan. Harus anggota kelompok usaha tani yang mitra usaha atau binaan atau perusahaan, memiliki mengelola lahan minimum 1 hektar. Lahan sewa itu surat sewa atau bukti bayar sewa. Pengajuan yaitu bisa individu atau kelompok dengan akad masing-masing. Ya akadnya jadi akadnya tetap individu. Pengajuan kelompok tani, ketua kelompok yang mengkoordinir pembayaran angsuran atau bekerjasama dengan perusahaan dan sebagai apalis ya. Jadi kita ada beberapa perusahaan yang apalis ke kami ya, sudah tersistemnya ada yang namanya Tani Hijau, yaitu ada kelompok tani yang memakai aplikasi. Di sini memastikan adanya konten. Ini kami lanjutkan dengan syarat-syarat dokumen pengajuan, yaitu ada kopi identitas nasabah, pasangan dan penjamin, jika ada dalam KTP elektronik, kartu keluarga dan akte nikah, akte cerai bila cerai ya, dan surat kematian janda atau duda, NPWP untuk pelapor kerugian di atas 50 juta, dokumen perizinan usaha. Nah ini untuk data keuangan atau checking, antara lain ya laporan keuangan yang tidak ada, mungkin nanti kalau tidak ada kami akan cek berapa hitungannya untuk para petani ini. Checking rekening koran, saldo tabungan jika ada, catatan atau bukti catatan keuangan jika ada, nota-nota penjualan atau pembelian ya, atau pembelian bahan baku dan lain-lain, nanti bisa kita cek juga, dan data keuangan jika ada. Ini ketentuan kelompok tani dan non-obstacle, yaitu yang pertama ketentuan umum memiliki surat keterangan atau kelompok usaha, melampirkan profil atau pengurus kelompok usaha. Kelompok tani dapat berperan sebagai obstacle atau apalis. Ketentuan khususnya pertanian dilakukan atau verifikasi fungsi kelompok tani dan kepengurusan kelompok tani serta dituangkan dalam LKN. Jadi ada laporan hubungan nasabahnya yang perlu dilampirkan. Pertanakan yaitu memiliki kurang lebih 10 anggota bersama dengan obstacle, memiliki akuntan dalam bentuk SAN. Perikanan memiliki susun pengurus atau organisasi atau kelompok yang secara langsung melakukan budidaya. Ini ada yang kita juga punya ketentuan perusahaan, ada yang apalis ya, ada beberapa perusahaan yang bergabung dengan kami. Ini nanti bisa ada pemeriksaan seliknya, ada PKS-nya, memberikan referensi kelompok tani yang dibiayai. Ya, jadi harus direkomendasi oleh ketentuan dari perusahaannya, dapat berperan sebagai pemasok pakan atau penyedia, karena ada beberapa yang bekerja dengan kami menyediakan pakan dan setelah panen dibeli lagi oleh perusahaan tersebut ya. Tidak dapat membatalkan PKS jika nasabah dijamin oleh yang masih memiliki nilai outstanding pembiayaan. Limit apalis ditentukan berdasarkan analisa keuangan mereka tercabang, pelaksanaan rekonsiliasi data outstanding pembiayaan yang dijamin oleh apalis dituangkan dalam PKS. Jadi ada beberapa perusahaan yang bekerja dengan kami, jika menyediakan bibit setelah panen hasilnya akan dibeli kembali oleh perusahaan tersebut untuk dipasarkan. Ini contoh alur proses kerja, sama ada submission ya, bisa mengajukan pembelian melalui pihak pertama, pengiriman data, update status pengajuan, pencairan dana, lalu pengiriman barangnya yang sudah kami lakukan. Nah ini ada beberapa yang sudah kerjasama, yang petani di Tani Hijau Pak. Jadi ada beberapa kelompok tani yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jadi di Tani Hijau ini hasil pertanian diberikan pupuk dan bahan-bahan untuk pertanian, lalu setelah menghasilkan dibeli ya. Kalau yang Pemalang Agrowangi ini ada petani yang mengelola bahan-bahan ya, kalau nggak salah ini untuk bahan-bahan untuk parfum ya, jadi parfum dan lain-lain yang diolah. Saya rasa itu Pak Nugroho paparan kami. Mungkin nanti biasa hanya Pak, ini lebih banyak yang tanya jawab Pak.
biasanya dari klien-klien kami atau dari nasabah ya antusias untuk mulai tanya jawab apa sih pembiayaan itu seperti apa. Kami tahun ini menyalurkan KUR itu kurang lebih sekitar 4,7 triliun ya. Mudah-mudahan nanti masih ada kuota yang bisa kami berikan kepada para calon atau para petani perang. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.